Sekarang kita akan berlanjut ke dialog selanjutnya. Sudah ada di dekat saya saat ini ada Mas Fadil Ramadhanil, manajer program Perludem, dan juga ada Nurlia Dian Paramita atau akrab disapa Mbak Mita, koordinator JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Selamat pagi Mas Fadil, Mbak Mita. Pagi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Udah siap untuk nyoblos? Siap. Oke, aku ke Mbak Mita dulu. Mbak Mita, sebetulnya kita untuk memilih nanti, apa yang menjadi, bagaimana caranya kita untuk menjadi pemilih yang kritis dan aktif untuk memilih nanti sesaat lagi Mbak Mita? Ya, jadi proses yang kemudian berlangsung hari ini kan kemudian adalah proses untuk menentukan ya pemimpin yang kemudian terbaik. Dan ini tentu harus didukung oleh masyarakat pemilih tentunya yang kemudian paham gitu ya siapa yang akan dia pilih. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan? Pertama tentu dia harus memastikan di mana TPS dia harus mencoblos. Ya, karena kadang-kadang ini kan ketika hanya melihat surat pemberitahuan misalnya, tapi kemudian ada lokasi TPS yang berubah, dia tidak mengetahui. Jadi dia penting untuk kemudian tahu di mana lokasinya. Kemudian yang kedua, tentu sebelum dia juga nanti datang ke TPS, dia sudah mengetahui siapa yang akan dia pilih. Kadang-kadang melihat kertas suara itu Mbak Gita, tidak bisa orang tuh kemudian langsung menentukan karena dia bingung. Kok ternyata banyak sekali ya pilihannya. Kemudian misalnya sekarang ada 18 peserta pemilu, kemudian begitu rengketnya gitu ya antara satu calon dengan calon berikutnya itu kan sangat padat. Ya, jadi kita perlu kemudian untuk mengidentifikasi sebelum kita ke TPS. Nah, terlepas kemudian sebetulnya hari ini kan kita juga bisa melihat informasi itu kan, membaca informasi dari banyak kanal ya. Bicara media sosial ini kan kemudian sudah cukup banyak menyajikan informasi. Tapi memang dalam proses pemilu hari ini juga dan hampir sama ya dengan 2019. Prosesnya kan ketika kita ingin mengetahui visi misi gitu ya, calon yang kemudian siapa yang kita pilih kan kita kemudian harus mencari sendiri gitu, dengan kemudian agak rumit membaca dari info pemilu gitu ya. Kemudian ada sih sebenarnya kanal-kanal lain yang kemudian menyajikan informasi, tapi ketika kita tidak mampu untuk bisa mengetahui informasinya secara maksimal, itu kemudian juga akan sangat terbatas mendapatkan informasi tersebut. Kembali ke Mbak Mita. Mbak Mita, tadi kan ada beberapa poin ya ketika seorang pemilih itu nanti masuk ke bilik suara mencoblos, ada kita harus paham, kemudian kita mengidentifikasi siapa yang akan kita pilih. Ada lagi ya poin yang perlu diperhatikan oleh pemilih? Ya, jadi selain kita kemudian ke TPS, saya kira penting ya pemilih itu kemudian juga mengawal proses di penyelenggaraan di TPS ya. Jadi bagaimana kemudian mereka turut memantau gitu ya, mengawasi dan kemudian memastikan bahwa penyelenggara pemilu khususnya KPPS dan juga PTPS itu melakukan tugasnya dengan baik. Nah, kita kan kemudian sering mendapati bahwa kemudian ada persoalan-persoalan yang kemudian seharusnya tidak ada di lapangan. Misalnya kalau hari ini kan kita sudah banyak mendengar berita bahwa misalnya soal pindah memilih, ya, pindah memilih. Ini kan masyarakat harus tahu bahwa memang yang boleh memilih satu adalah yang terdaftar di DPT online dan kemudian dia tinggal di wilayah tersebut. Nah, khawatirnya kemudian ada tiba-tiba yang punya KTP gitu, memang dia punya KTP tapi dia tidak tinggal di sana. Dan kemudian KPPS-nya lalai bahwa itu sebetulnya tidak boleh. Nah, ini kan berpotensi ya, kemudian misalnya nanti harus ada PSU misalnya ya. Nah, ini hal-hal penting yang masyarakat harus memahami bahwa memastikan bahwa yang bisa mencoblos itu memang kemudian orang yang sudah terdaftar di DPT online atau dia kemudian DPTB sudah memilih gitu ya. Atau memang kemudian dia domisili di sana. Tapi kemudian sesuai dengan KTP-nya di mana dia tinggal, tapi dia barangkali secara sistem belum otomatis terdaftar gitu ya. Itu penting untuk dilakukan. Termasuk nanti yang setelah pemungutan itu adalah kita juga mengawal hasil dan kemudian melaporkan. Sekarang kan banyak sekali aplikasi ya. Tadi juga saya kira Pak Hadar sudah menyampaikan ada misalnya Jaga Suara, kemudian juga aplikasi Kawal Pemilu gitu ya. Ini kan aplikasi-aplikasi yang kemudian memudahkan. Orang kemudian bisa melaporkan dan kemudian memberikan informasi, dan ini salah satu menjadi pemilih cerdas yang mengawal prosesnya. Ya, jadi kemudian penyelenggaraan pemilu itu akan sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat secara umum ya. Mas Fadli, pemilih nanti akan memilih begitu. Ada banyak pilihan ya, tidak cuma pilpres kan ya. Apakah pemilih harus melek politik secara utuh ketika nanti mencoblos begitu? Menurut saya iya ya Mbak Gita, karena di pemilu di kita di Indonesia itu kan apalagi pemilunya serentak ya, dari 2019 yang lalu itu
Kecuali DKI Jakarta, nanti pemilih akan dapat 5 surat suara. Pemilih presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, di surat suara itu, kalau pemilihan presiden, oke lah, sederhana, calonnya jelas hanya 3 orang gitu. Kalau pemilihan DPD juga akan lebih sederhana karena jelas ada nama, ada foto, ada nomor urut. Nah, yang agak rumit bagi pemilih biasanya itu pemilu legislatif DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Makanya di 2019 itu suara tidak sah ya untuk pemilu DPR itu kan mencapai lebih dari 11 juta suara. Nah, salah satu penyebabnya ya karena pemilih salah mencoblos, karena ada nama partai politik di dalam surat suara, ada nomor urut dan ada nama caleg sesuai dengan jumlah caleg di setiap dapil itu. Dan di pemilu 2024 itu ada 18 partai politik nasional, Mbak Gita. Kalau ditambah dengan partai politik lokal di Aceh, 6 partai, ada 24 partai. Dan tambah lagi calegnya di surat suara. Jadi kalau kita bilang pemilih harus melek politik, menurut saya iya. Jadi kalau mau pemilih punya kesempatan di pemilu legislatif itu untuk menentukan langsung siapa calon anggota legislatif yang akan mereka pilih. Jadi sebetulnya ini sangat istimewa bagi pemilih. Memilih presiden, mereka bisa coblos langsung siapa presiden yang akan dipilih. Termasuk juga ketika memilih calon anggota DPR, DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota, pemilih tahu siapa nama yang akan dicoblos, siapa nama yang akan dipilih. Jadi sebagai sebuah konsepsi kedaulatan rakyat dalam proses pemilu, sistem pemilu di Indonesia sangat istimewa sih menurut saya, memberikan ruang bagi pemilih untuk menentukan langsung nama orangnya dan dia tahu orangnya yang mana. Gitu. Oke, tapi Mas Fadli, ada nggak cara yang paling sederhana bagi para pemilih nih, kita-kita nih pemilih untuk belajar supaya bisa melek politik gitu? Ada banyak ya, tadi Mbak Mita sampaikan platform-platform yang disiapkan, yang diinisiatifkan oleh masyarakat sipil. Misalnya yang dibuat oleh teman-teman ICW dan namanya rekam jejak ya. Itu fokus untuk menyampaikan informasi, kinerja, dan rekam jejak dari anggota-anggota DPR incumbent. Ada lagi namanya bijak memilih misalnya. Kemudian ada beberapa platform-platform digital yang juga dibuat untuk memudahkan pemilih menelusuri profil dari calon anggota legislatif, baik di level DPR RI sampai ke level DPRD kabupaten kota. Jadi dengan ruang yang sudah disiapkan oleh sistem penyelenggaraan pemilu kita, memang publik pemilih harus didorong untuk mau mencari tahu, kemudian mau berliterasi ya, untuk mengetahui siapa ini orangnya. Dan bebannya sebetulnya juga tidak hanya di pemilih, Mbak Gita. Makanya ada tahapan kampanye. Di tahapan kampanye itu peserta pemilu dengan timnya yang akan memperkenalkan diri mereka kepada pemilih. Meskipun di 2024 sebetulnya kalau kita agak tarik ke belakang cukup disayangkan pemilu kampanyenya cuma 75 hari. Cukup singkat kalau kita membandingkan banyaknya peserta pemilu legislatif. Jadi selain pemilih yang harus aktif mencari tahu, membaca, juga ada kewajiban bagi peserta pemilu untuk berkenalan dengan pemilih, dekat dengan pemilih. Makanya esensi dari kampanye itu kan sebetulnya tidak melulu hanya soal mendulang suara dan mendapatkan dukungan pemilih, tapi juga memberikan literasi politik, memberikan pendidikan politik kepada pemilih tentang apa pentingnya ikut pemilu, kemudian apa yang harus diperhatikan oleh pemilih untuk mengikuti pemilu, dan kriteria-kriteria apa yang harus diketahui oleh pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Oke, publik mesti didorong untuk bisa berliterasi gitu ya. Nah, Mbak Mita kalau menanggapi tadi Mas Adli sendiri, kalau pemilih itu sebenarnya dari media mana yang betul gitu kan? Dari medsos kita bisa cari tahu, kemudian juga dari televisi kita bisa cari tahu. Tapi saluran yang paling pas bagi pemilih untuk bisa mengetahui atau bisa mendapatkan literasi yang pas itu dari mana, Mbak Mita? Ya, literasi ini kan didapat sebetulnya paling awal itu sebetulnya dari sekolah ya. Dari sekolah, kemudian juga dari proses pembelajaran dia ketika mengikuti proses pemilu ya. Proses pemilu kan kemudian kalau ya karena penyelenggara pemilu adalah secara teknis adalah KPU, juga pengawasan Bawaslu. Nah, informasi itu sebetulnya memang banyak disajikan di sana. Tapi kemudian kan tidak mungkin penyelenggara pemilu itu sendirian. Nah, perlu masyarakat sipil gitu yang kemudian menyajikan informasi. Teman-teman Perludem atau kemudian kita juga di JPPR itu kan kemudian memberikan informasi
bagaimana kemudian cara memilih misalnya ya, atau kemudian mendapatkan informasi apa saja sih kemudian kriteria pemimpin yang kemudian sesuai dengan amanah gitu ya, atau kemudian dia mampu untuk mengimplementasikan serangkaian gagasan yang kemudian kita bisa belajar dari proses kepemimpinan sebelumnya. Kan pemimpin yang sehari ini berlaga ya, terutama misalnya kalau kita bicara pendekatan pilpres, itu kan orang yang sudah punya pengalaman, ya pengalaman sebelumnya menjabat sebagai kepala daerah atau kemudian dia adalah menteri misalnya ya. Nah itu kan sebetulnya kita bisa melihat bagaimana rekam jejak kinerjanya. Apakah kemudian dia sudah melakukan dengan sesuai dengan amanat gitu ya, atau kemudian dia ya banyak melakukan terobosan-terobosan tapi kemudian tidak sesuai dengan harapan. Misalnya kita bicara kan pendekatan pemerintah hari ini juga ya kita tahu bahwa proses angka korupsi kita cukup tinggi dan seringkali pengambilan kebijakan itu kemudian tidak melibatkan banyak masyarakat. Ya. Kemudian ini hanya milik sekelompok saja. Nah ini kan tentu saja merugikan rakyat ya, karena kita bagaimanapun juga ketika memilih seorang pemimpin, kemudian juga memberikan apa ya istilahnya kan tadi kesempatan ya untuk kemudian memberikan kepercayaan kita, itu kan kita juga harus melihat bagaimana rekam jejaknya. Tapi ya harus diakui bahwa tidak semua masyarakat, karena kemudian pendidikan kita masih SMP kalau tidak keliru yang paling tinggi ya, itu kan ya untuk berpikir ke sana itu juga masih berat gitu ya. Kadang-kadang lebih baik dia mikir besok makan apa misalnya ya. Nah ini kan salah satu hal yang kemudian muncul secara praksis di lapangan. Yang kadang-kadang kita kalau harus apa istilahnya telaten ya untuk kemudian bicara untuk mencerdaskan pemilih itu ya harus banyak agen, harus banyak orang yang kemudian berpartisipasi. Tidak mungkin penyelenggara pemilu itu bisa maksimal untuk kemudian melakukan proses itu sendirian. Oke, semuanya terlibat ya Mbak ya? Betul. Kita akan lanjutkan lagi, Mas Adli dan juga Mbak Mita, tetaplah bersama kami di Menuju Kotak Suara.